Bismillah. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala hubballahi azza wa jalla a'la ar-raghaib والتقرب إليه أسمى المطالب والإيمان به وتقواه أزقى المراتب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له زين السماء بزينة الكواكب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان للحق مؤيد وللشرك محارب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تكشف فيه الحقائق أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ibadah pekanan kita, yaitu salat Jumat, yang Allah muliakan hari ini dan memuliakan tempat ini dan memuliakan kita yang menghadirinya insyaallah. Khatib berwasiat kepada, khususnya khatib dan umumnya untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kita di akhirat kelak adalah ketakwaan. Dan bekal yang terbaik untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yakni seorang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada semua hal, baik di dunia maupun yang ada di sini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idza yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Mereka amat sangat cintanya kepada Allah.
Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah, dan Allah maha berat siksanya, dan niscaya mereka akan menyesal. Surat Al-Baqarah ayat 165. Para mufassirin dalam tafsir Al-Mukhtasar menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah dan tidak akan menyekutukan Allah dengan satupun sesembahan yang lainnya. Mereka mencintai Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya cinta mereka kepada Allah tanpa prasyarat apapun. Mereka tidak menginginkan kompensasi apapun dari kecintaan itu, karena cinta kepada Allah pada hakikatnya adalah cinta yang tulus, keluar dari hati sanubari dan keluar dari kesucian hati yang paling mendalam. Cinta ini menyebabkan orang-orang beriman bersungguh-sungguh dalam memenuhi seruan baik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Surat Al-Anfal ayat 24. Kecintaan kepada Allah pula lah yang menyebabkan orang-orang yang beriman selalu taat tanpa reverse, tanpa membantah sedikit pun perintah dari Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu keputusan atau ketetapan, mereka meyakini bahwa segala kebaikan pasti akan didapatkan dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidaklah pula patut bagi wanita-wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati orang yang beriman sungguh dipenuhi, diluapi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggerakkan, cinta ini menggerakkan mereka untuk meraih keridhaan Allah. Cinta ini menggerakkan mereka untuk mengikuti dan meneladani utusan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah akan mendorong kaum muslimin atau orang-orang yang beriman untuk mencintai keimanan yang kemudian akan melahirkan amal-amal saleh, yaitu semua aktivitas ibadah mahdoh, ghair mahdoh, dan amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan, contohnya menegakkan salat, membayar zakat atau menginfakkan sebagian hartanya yang telah dikaruniakan kepada orang-orang mukmin, maka mereka akan bersegera menunaikan salat. Mereka akan khusyuk dalam salatnya. Mereka akan segera menunaikan kewajiban zakat dan menunaikan sunnah-sunnah infak-infaknya. Karena apa? Karena mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbakti, menghormati kedua orang tuanya, maka orang-orang yang beriman mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Amal-amal yang mereka lakukan bukan hanya karena mereka atas dasar keterpaksaan, tapi karena atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan
orang-orang yang beriman kepada surga Jannatul Firdaus wa Jannatul Na'im. Semuanya dilaksanakan semata untuk mengharap ridha Allah. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengajak dan menyeru manusia agar berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar, khususnya meninggalkan kemunkaran, mereka berlomba-lomba meninggalkan, melepaskan segala kemungkaran yang Allah larang. Maka apabila ada orang yang mengklaim mencintai Allah, dia mengklaim, aku cinta kepada Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi ia mengabaikan perintahnya dan melanggar larangannya, maka sesungguhnya klaim itu adalah klaim dusta. Karena kecintaan itu tidak terwujud di dalam amal-amalnya. Karena setiap rasa cinta itu pasti harus dibuktikan oleh amal perbuatan. Dan bukti kecintaan kepada Allah adalah selalu mendahulukan Allah di setiap apapun yang terjadi di kehidupan kita. Kita mendahulukan Allah lebih dari mendahulukan keluarga kita yang terdekat, maupun hal-hal yang bersifat duniawi lainnya seperti harta, perdagangan, jabatan, dan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah memberikan ancaman yang sangat dahsyat kepada orang-orang yang mengaku beriman tetapi lebih mencintai, melakukan, dan mendahulukan segala sesuatu yang bersifat keduniawian daripada mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshaw kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yaltiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah sesungguhnya tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan warning kepada kita, bagaimana jika kita tidak mendahulukan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta perjuangan di jalan Allah dibandingkan hal-hal duniawi yang tadi disebutkan, maka tunggulah Allah akan memberikan keputusannya, yaitu di akhirat nanti. Semoga Allah menganugerahkan kecintaan kita kepada Allah yang akan membuat kita merasa ringan, tidak merasa dibebani untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah meridai kita semua, memudahkan jalan kita menuju surganya, memudahkan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga kita dan semua umat muslimin seluruh dunia menghindarkan dari segala musibah dan kejahatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi amma ba'du.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وأطيعوه في السر والنجوى ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد صاحب الفضل الكريم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكريمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء والبارد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وارزق أهله من الثمرات وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعهدت على نشرة شريعتك وثق لهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.